Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Indriani dengan NPM C1C023010. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul obligasi dan saham serta strategi investasinya. Baiklah, langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu tentang definisi definisi obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah sebagai bentuk pinjaman dari investor. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan saham untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Kemudian ada jenis obligasi. Jenis obligasi ini ada berdasarkan penerbitan. Berdasarkan penerbitan ini dibagi menjadi dua, yaitu obligasi permintaan dan obligasi korporasi. Kemudian ada berdasarkan bunga. Berdasarkan bunga ini ada obligasi kupon tetap, obligasi kupon mengambang, dan obligasi tanpa kupon. Kemudian ada berdasarkan jaminan. Obligasi beragun aset, dan obligasi tanpa jaminan. Kemudian yang terakhir, jenis obligasi itu ada berdasarkan hak penukaran, yaitu ada obligasi konversi, obligasi dapat ditembus, dan obligasi dapat ditegaskan. Selanjutnya ada karakteristik obligasi. Karakteristik obligasi ini ada nilai nominal, yaitu jumlah pokok yang akan diterima investor saat obligasi jatuh tempo. Biasanya Rp1.000 per unit. Kemudian ada kupon, yaitu bunga yang dibayarkan secara periodik kepada pemegang obligasi, bisa tetap atau mengambang. Kemudian ada jatuh tempo, tanggal di mana penerbitan obligasi wajib melunasi nilai nominal kepada pemegang obligasi. Dan yang terakhir yaitu ada harga obligasi, yaitu nilai pasar obligasi yang bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai nominal, tergantung pada suku bunga dan risik enerbit. Kemudian selanjutnya ada resiko obligasi. Resiko obligasi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu resiko suku bunga, yaitu harga obligasi turun jika suku bunga naik karena obligasi lama menjadi kurang menarik dibandingkan obligasi baru dengan kupon lebih tinggi. Kemudian yang kedua ada risiko kredit, yaitu kemungkinan penerbit obligasi gagal membayar bunga atau pokok, terutama jika memiliki peningkatan kredit rendah. Kemudian ada risiko likuiditas, yaitu kesulitan menjual obligasi di pasar sekunder karena rendahnya permintaan sehingga investor mungkin harus menjual dengan harga lebih murah. Kemudian ada risiko inflasi, yaitu inflasi yang tinggi mengurangi daya beli dari pembayaran kupon dan nilai pokok obligasi, terutama pada obligasi dengan kupon tetap. Dan yang terakhir yaitu ada risiko reinvestasi, yaitu setelah menerima kupon atau pelunasan obligasi investasi, mungkin kesulitan menemukan investasi baru dengan tingkat pengembalian yang sama jika suku bunga turun. Kemudian ada penilaian harga obligasi. Harga obligasi dihitung dengan cara mendiskontokan semua arus kas masa depan ke nilai sekarang menggunakan tingkat diskonto yang sesuai. Di sini ada rumus. Maksud dari penjelasan dari rumus ini yaitu menghitung harga obligasi sebagai jumlah dari nilai sekarang, semua arus kas masa depan, dan jika suku bunga pasar naik, harga obligasi akan turun dan sebaliknya. Kemudian ada flat and return obligasi. Flat adalah tingkat pengembalian yang diperoleh investor dari obligasi, biasanya dinyatakan dalam persentase tahunan. Flat ini mempunyai jenis, yaitu crown flat, yaitu return dari kupon tahunan dibandingkan dengan harga pasar obligasi. Kemudian ada flat to maturity, yaitu tingkat pengembalian jika obligasi dipegang hingga jatuh tempo. Kemudian yang terakhir yaitu float to call, tingkat pengembalian jika obligasi ditembus lebih awal oleh penerbit. Kemudian ada return kemudian pengertian return di sini adalah keuntungan total yang diperoleh dari investasi obligasi yang mencakup
pendapatan, kupon, dan perubahan harga obligasi. Return bisa positif atau negatif tergantung pada harga beli, harga jual, dan perubahan suku bunga. Kemudian ada strategi investasi obligasi. Iya, strategi investasi obligasi ini terbagi menjadi tiga, yaitu strategi pasif. Strategi pasif ini ada buy and hold, menahan obligasi hingga jatuh tempo, dan indexing, yaitu mengikuti indeks obligasi untuk stabilitas. Yang kedua ada strategi aktif. Ada strategi aktif ini ada reading the yield curve, yaitu memanfaatkan perubahan suku bunga. Kemudian ada interest rate anticipation, yaitu menyesuaikan durasi obligasi, dan bond swapping, yaitu menukar obligasi untuk return lebih tinggi. Dan yang terakhir ada strategi kombinasi. Strategi kombinasi ini ada barbell, yaitu menggabungkan obligasi jangka pendek dan panjang. Kemudian layering. Layering yaitu jatuh tempo bertahap untuk diversifikasi. Kemudian Blood yaitu fokus pada obligasi dengan jatuh tempo tertentu. Selanjutnya kita masuk ke materi saham, yaitu langsung saja kita masuk ke definisi saham. Saham adalah tanda kepemilikan seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan. Pemegang saham memiliki hak hak atas sebagian keuntungan perusahaan, dividen, serta hak untuk dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Kemudian di sini kemudian masuk ke jenis saham. Jenis saham ini ada 6 jenis, yaitu berdasarkan penerbitan. Berdasarkan penerbitan ini ada obligasi pemerintah, yaitu diterbitkan oleh pemerintah untuk biaya anggaran negara. Contohnya obligasi negara ORI atau suku retail SR. Kemudian ada obligasi korporasi, yaitu diterbitkan oleh perusahaan untuk pendanaan bisnis. Kemudian ada obligasi daerah, yaitu dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk proyek infrastruktur. Jenis yang kedua itu berdasarkan suku bunga, yaitu ada fixed rate bond, yaitu kupon tetap tetap sepanjang masa obligasi, dan ada floating rate bond, yaitu kupon berubah mengikuti indeks suku bunga. Jenis yang ketiga yaitu berdasarkan jaminan. Berdasarkan jaminan ini ada secured bond, yaitu dijamin dengan aset tertentu penerbitan, dan unsecured bond yaitu tidak memiliki jaminan aset, hanya mengandalkan kepercayaan kredit penerbit. Kemudian yang jenis keempat yaitu jenis saham yang keempat yaitu berdasarkan hak penembusan. Berdasarkan hak penembusan ini ada Colby Bond, yaitu penerbitan bisa melunasi lebih awal sebelum jatuh tempo, dan putable what- putable bond, yaitu investor bisa menjual kembali ke penerbit sebelum jatuh tempo. Jenis saham yang kelima yaitu berdasarkan konversi. Berdasarkan konversi ini, yaitu ada convertible bond, yaitu biasanya dikonversi menjadi saham perusahaan penerbit, dan non-convertible bond, yaitu tidak bisa dikonversikan menjadi saham. Dan jenis yang terakhir ini, yaitu berdasarkan jangka waktu. Berdasarkan jangka waktu ini ada short term bond, yaitu jatuh tempo kurang dari 3 tahun, medium term bond, yaitu jatuh tempo 3 sampai 10 tahun, dan long term bond, yaitu jatuh tempo lebih dari 10 tahun. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada tentang risiko saham, yaitu risiko saham terbagi menjadi dua, yaitu risiko sistematis dan resiko tidak sistematis, di mana resiko sistematis yaitu resiko pasar yang tidak bisa dihindari seperti inflasi, suku bunga, dan kondisi ekonomi global diukur dengan beta. Kemudian resiko tidak sistematis, yaitu resiko spesifik perusahaan atau industri seperti manajemen buruk atau regulasi baru bisa dikurangi dengan diversifikasi.
Kemudian ada penilaian harga saham. Penilaian harga saham melibatkan tiga konsep utama, yaitu nilai buku. Nilai buku adalah nilai ekuitas per saham berdasarkan laporan keuangan. Kemudian ada nilai pasar. Nilai pasar adalah harga saham yang terbentuk di pasar berdasarkan permintaan dan penawaran. Dan yang terakhir adalah nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah estimasi nilai sebenarnya saham berdasarkan analisis fundamental. Metode umum untuk menilai intrinsik adalah dividen diskon model atau DDM yang menghitung harga saham berdasarkan proyeksi dividen masa depan. Kemudian ada strategi investasi saham. Strategi investasi saham terbagi menjadi tiga, yaitu strategi pasif. Strategi pasif ini ada dua, yaitu buy and hold, yaitu menahan saham dalam jangka panjang. Kemudian ada indexing, yaitu mengikuti kinerja indeks pasar. Kemudian yang kedua ada strategi aktif. Strategi aktif itu ada market timing, yaitu membeli saat harga rendah, menjual saat saat tinggi, dan stop picking, yaitu memilih saham underfloat dengan analisis. Dia strategi investasi yang terakhir yaitu strategi berbasis analisis. Strategi berbasis analisis ini ada fundamental, yaitu menilai kinerja keuangan dan prospek perusahaan. Kemudian ada teknikal, yaitu menganalisis pola harga dan volume perdagangan. Kita masuk ke slide terakhir, yaitu kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan, yaitu obligasi dan saham adalah instrumen investasi utama dan karakteristik, resiko, dan strategi yang berbeda. Obligasi memberikan pendapatan tetap melalui kupon, tetapi memiliki resiko seperti suku bunga, kredit, likuiditas, inflasi, dan reinvestasi. Sementara itu, saham menawarkan potensi keuntungan lebih tinggi, namun juga memiliki risiko sistematis dan tidak sistematis yang dapat dikelola melalui diversifikasi. Strategi investasi obligasi mencakup pendekatan pasif seperti buy and hold, strategi aktif seperti reading the yield curve, serta strategi kombinasi seperti barbell dan laddering. Dalam investasi saham, strategi dapat bersifat pasif, aktif, pasif, aktif, atau berbasis analisis fundamental dan teknikal. Dengan memahami instrumen dan strategi yang tepat, investor dapat mengoptimalkan return sambil mengelola risiko secara efektif. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.